ya. Kemarin sudah sampai payback ya. Sudah selesai yang soal payback yang terakhir? Sudah, Bu. Sudah ya. Di situ terlihat ya bahwa kalau kita pakai discounted ya, bisa jadi hasilnya akan berbeda ya, keputusan yang kita ambil akan berbeda dengan kalau kita menggunakan yang payback period biasa gitu ya. Nah, kalau pakai discounted tentunya kalau kas kita terima ya di masa yang akan datang, kalau kita diskontokan nilainya menjadi lebih kecil ya, sehingga bisa jadi kalau pakai payback biasa ya, kita anggap ini akan balik modal ya, tetapi kalau kita diskontokan ternyata justru modalnya pun tidak kembali ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke IRR ya, Internal Rate of Return. Nah, kalau IRR ini di sini yang dilihat adalah apa namanya ya? Ya rate-nya ya, tingkat return-nya ya, di mana NPV itu, net present value itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau kemarin kan kalau net present value kita melihat apakah dari investasi yang kita lakukan ya, kita mengeluarkan kas di awal ya, katakanlah membeli mesin misalnya ya, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan cash inflow ya, entah itu berupa penghematan setiap tahun. Nah, apakah selisih dari kas yang akan kita peroleh ya dengan kas yang sudah kita keluarkan itu positif atau negatif. Nah, itu kalau NPV ya. Nah, kalau IRR ini kita melihat kapan sih sebetulnya ya, pada tingkat rate berapa cash outflow itu sama dengan cash inflow gitu ya. Kapan dia impas ya, di tingkat return berapa dia impas. Nah, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusannya bagaimana? Nah, di sini nanti perusahaan biasanya akan punya tingkat rate tertentu, tingkat rate minimum ya. Nah, kalau IRR ini ternyata lebih tinggi, maka proyek akan diterima ya dibandingkan dengan tingkat rate minimum tadi. Kalau lebih rendah ya otomatis ditolak seperti itu ya. Oke, nah ini untuk rumus ya. Rumusnya ini dari NPV ya, rumus NPV kemarin cash flow ya, mulai dari tahun 0 itu cash outflow awal, kemudian kita tambahkan dengan aliran kas pada tahun-tahun berikutnya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya selama masa proyek ya, itu harus sama dengan 0. Nah, di sini IRR ini nanti prosedurnya adalah coba-coba ya, karena dari rumus NPV tadi ya, yang tidak kita ketahui itu adalah justru rate-nya ya, rate-nya yang tidak kita ketahui. Nah, sehingga nanti kita gunakan kalau secara manual ya, kita gunakan trial and error ya. Oke, kita coba lihat contohnya dulu ya, nih contoh soal ya di slide 37. Ini suatu perusahaan consulting ya, perusahaan konsultasi ya, konsultan di Oregon. Nah, ini mempertimbangkan untuk membeli mesin fotokopi yang bisa sekaligus untuk fax dan juga scan ya. Nah, mesin ini memerlukan investasi $10.000, $10.000 ya. Nah, kemudian jika sudah menggunakan mesin ini maka akan ada penghematan ya. Tahun pertama itu sebesar $1.000, kemudian tahun kedua 3.000, tahun ketiga 6.000, tahun keempat 7.000 ya. Ini asumsi 4 tahun saja. Nah, untuk kasus ini ya, dicoba menggunakan IRR ya sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan untuk melihat apakah memang sudah tepat gitu ya untuk membeli mesin fotokopi ini atau tidak ya.
Kemudian untuk tingkat diskontonya, ya ini tingkat diskonto yang minimum ya, yang diharapkan oleh perusahaan itu adalah minimal 15%. Ya. Kita coba lihat untuk langkah-langkahnya. Ya. Nah, yang pertama seperti biasa kita gambarkan dulu garis waktunya ya, dari tahun 0 sampai tahun 4 ya. Dari tahun 0 tadi ada cash outflow ya, $10.010. Kemudian tahun 1, 2, 3, 4 ada cash inflow ya. Sekarang yang dicari adalah IRR ya. Nah, ini pakai trial and error ya. Jadi kita mencoba beberapa alternatif tingkat diskonto ya, alternatif rate of return. Nah, sebentar ya, sebentar. Buku matematika. Yang itu. Bentar, saya lagi cari buku ya. Nah, kemudian trial and error ya. Nah, sehingga kita ambil beberapa tingkat diskonto ya, kemudian kita coba menghitung net present value ya pada tingkat diskonto tersebut ya, yang berbeda-beda. Nah, ini contoh di soal ini ya, digunakan mulai dari awal dulu ya 0%, 5%, kemudian 10, 15, dan 20. Nah, kalau dia sudah negatif ya berarti ini sudah kelewatan ya, karena kan yang kita cari adalah net present value yang 0 ya. Jadi tidak positif, tidak negatif. Jadi kalau seperti ini ya, 15 masih positif, 20 sudah negatif ya. Nah, sebetulnya bisa kita cari lagi kalau 15 masih 1000 ya, kemungkinan bisa kita tingkatkan misalnya ke 18% gitu ya. Kita coba hitung ulang sampai dia mendekati ke 0 ya. Nah, kalau pakai contoh ini berarti dia ada di kisaran 15% sampai 20% ya. Oke. Nah, ini kalau dicari lagi ya, ternyata IRR ya untuk proyek ini adalah 19% ya, 19%. Nah, tadi untuk acuannya tadi dari manajemen, tingkat diskonto minimum itu adalah 15%. Nah, karena di sini 19% artinya sudah lebih tinggi ya dari yang diharapkan, maka investasinya bisa diterima seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh kedua ya. Nah, dari contoh kedua, suatu proyek memerlukan investasi awal 45 miliar ya. Kemudian selama 3 tahun ya, setiap tahun akan menghasilkan kas sebesar 22,5 miliar. Nah, ini sama untuk required rate of return-nya 15% ya. Kita coba lihat untuk IRR-nya berapa ya. Nah, ini langsung ya, tidak digambarkan garis waktunya ya. Kalau yang digambarkan silakan, ya akan lebih baik. Terutama kalau arus kasnya itu berbeda-beda ya, akan lebih baik kalau kita gambarkan garis waktunya. Oke, ini langsung. Nah, untuk trial and error ya, sebetulnya bisa kita langsung, tidak perlu dari nol ya, sebetulnya seperti Pertamina ya, kalau isi bensin mulai dari nol gitu ya. Sebetulnya tidak perlu juga seperti itu, bisa langsung misalnya kita lompat 10% ya. Kalau 10% sudah negatif, kita turun ya. Tapi kalau 10% itu ternyata masih positif dan jauh ya, kok besar sekali, masih besar sekali, maka bisa kita langsung lompat juga ke 20 misalnya ya. Jadi yang terpatok contoh di awal tadi harus dari nol seperti itu ya. Kadang-kadang kan terlalu lama, terutama kalau manual ya. Kalau manual akan lama sekali nanti kalau kita hitung naik satu-satu misalnya satu poin gitu ya, itu lama sekali. Oke, nah ini
dianggap di sini ya sudah ketemu di antaranya ya. 20% masih terlalu tinggi ya NPV-nya sehingga kemudian dinaikkan. Nah, di sini contoh sudah ketemu nih antara 23 dan 24 ya. Nah, kalau pakai 23% ternyata net present value-nya 0,25 M. Masih positif ya, tapi sudah mendekati 0 ya. Kalau pakai 24% ternyata net present value-nya adalah min 0,43 M. Nah, berarti kalau sudah seperti ini ya, berarti IRR itu akan berada di antara 23 dan 24 atau 23, sekian seperti itu ya. Nah, sekarang mencarinya bagaimana komanya itu. Nah, ini ada di langkah ke-3. Kita bisa menggunakan interpolasi. Ya sama seperti PB kemarin ya yang saya contohkan itu juga seperti itu ya, untuk tahun bisa pakai interpolasi. Nah, ini untuk IRR juga sama bisa pakai interpolasi. Kita lihat dari 23 ke 24 itu kan 1% ya. 1% itu ya ternyata membuat perbedaan NPV sebesar 0,68 miliar. Dari mana? Nah, tadi titik nolnya kan ada di tengah-tengah berarti ya. Tidak mesti tengah ya. Di antara 23 dan 24. Nah, itu ada panah ya, NPV sama dengan 0. Nah, sementara jaraknya ya dari titik 0 tadi ke 23% adalah 0,25 M. Ya. Ke 24% jaraknya 0,43 M. Nah, sehingga total untuk 1% itu ya memberikan jarak 0,68 miliar ya. Nah, berarti untuk 23% ke titik 0 itu jaraknya 0,25 per 0,68 ya. Nah, ini bisa dihitung akan didapatkan angka 0,37 ya, kita kali 1% ya, jadi 0,37%. Nah, sehingga untuk IRR dalam kasus ini adalah 23,37% ya. Nah, inilah menghitung IRR secara manual ya. Ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalau pakai Excel ya tinggal masukkan ke formulanya ya, nanti kita coba ya. Coba pakai Excel. Tidak ada? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Complication with IRR. Nah, ini IRR ini terkadang ada masalah ya kalau kita menggunakan IRR. Nah, ini kalau cash flow-nya unconventional ya, jadi tidak biasa ya. Nah, kalau contoh-contoh kemarin ya, yang tadi juga, nah itu kan selalu di awal ada cash outflow ya berupa investasi, kita perusahaan manajemen mengeluarkan sejumlah dana gitu ya untuk investasi, kemudian tahun berikutnya ini akan ada cash inflow ya, entah itu berupa penambahan revenue ya atau berupa penghematan cost ya, tapi intinya ada cash inflow di tahun-tahun sesudahnya. Nah, itu yang biasa tuh seperti itu ya. Tetapi bisa jadi ya cash flow-nya ini di tahun 0 ya cash flow outflow awal ya, kemudian tahun pertama, kedua ada cash inflow, ternyata di tahun ketiga harus ada pengeluaran lagi ya, sehingga muncul cash outflow ya. Nah, jadi cash flow-nya ini tidak berganti ya, kadang outflow, kadang inflow seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan di penghitungan IRR ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Biasanya kita pakai NPV ya. Nah, untuk kasus-kasus IRR yang seperti ini ya, nanti akan muncul IRR yang lebih dari 1 ya, bisa muncul IRR itu lebih dari 1. Artinya ketika kita menggunakan katakanlah contoh nanti ya, rate 0%, NPV-nya juga 0 ya.
pakai lagi rate yang lain 100%, ternyata 0 juga, ya. Sehingga membingungkan IRR-nya sebetulnya berapa, ya. Karena tadi kalau kita ingin membandingkan dengan tingkat diskonto minimum, katakanlah 15%, ya. Kalau IRR-nya ada yang 0, ada yang 100, ya jadi bingung ya. Jadi proyeknya diterima atau tidak. Kalau 0 tentu ditolak, kalau 100 diterima, gitu ya. Jadi ini permasalahan memang untuk IRR, ya. Ini contoh kita lihat kasusnya ya. McClary Custom Printers. Nah, ini suatu perusahaan yang ingin membeli sebuah printer. Nah, printer ini cost-nya ya, harga belinya itu 200.000 di awal. Kemudian di tahun pertama ya akan ada cash inflow 1,2 juta ya. Tetapi tahun kedua ya justru akan ada pengeluaran ya, pengeluaran sebesar 2,2 juta. Nah, di tahun ketiga ada lagi pemasukan cash inflow 1,2. Nah, sekarang yang diminta adalah menghitung IRR-nya nih kalau kasusnya seperti ini ya. Bagaimana? Berapa IRR-nya? Jadi kita gambarkan ya, tahun 0 investasi awal 200.000, kemudian tahun pertama cash inflow 1,2 ya. Tahun kedua cash outflow lagi ya, ada pengeluaran tertentu 2,2 M ya, kemudian tahun ketiga ada cash inflow lagi 1,2. Nah, ini terjadi aliran kas yang tidak biasa tadi ya. Outflow, inflow, outflow, inflow. Nah, ini mulai IRR-nya bisa error ya. Oke. Nah, ini kita coba untuk menggunakan beberapa tingkat diskonto ya. Di sini ada 0%, kemudian 50%, 100% ya, sampai 200% ya. Dicoba dihitung net present value-nya ya dari aliran kas yang pembelian printer tadi ya. Nah, di sini kalau pakai 50% ya, net present value-nya itu minus 22.222 ya. Kalau pakai 0%, ternyata net present value-nya itu 0. Kalau pakai 100% juga 0 ya. Kalau pakai 150% 4.800, kalau pakai 200% juga 0. Nah, ini kan bingung ya. Nah, jadi ya bagaimana nih IRR-nya bagaimana? IRR-nya kok ada 3 ya. 0%, 100%, 200% ya. Nah, sehingga IRR-nya tidak bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya. Maka kalau kasusnya seperti ini bisa kita mengacu kepada net present value ya. Lebih stabil ya. Net present value itu lebih stabil dibanding IRR yang terkadang yaitu terpengaruh ya, dia akan terpengaruh dengan aliran kas ya. Bisa menimbulkan kebingungan nantinya. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini menggunakan IRR untuk investasi yang sifatnya mutually eksklusif. Nah, kemarin kalau mutually eksklusif itu berarti apa? Ada ingat? Radit, mutually eksklusif maksudnya apa? Jadi kalau kita investasi pada satu hal, jadi kita harus mengorbankan yang lain gitu. Jadi nggak boleh dua-duanya kita ambil gitu, Bu ya. Harus ada yang Ya, dikorbankan gitu. betul. Berarti kita harus memilih ya. Harus memilih salah satu ya. Nah, ini kasusnya ada 2 proyek ya. Ada proyek AA+, kemudian ada proyek BBR. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana ini ya, mana yang akan dipilih ya, apakah AA+ atau BBR. Nah, ini ternyata kalau kita menggunakan NPV dan IRR ya, ini akan memberikan hasil yang berbeda ya, hasil yang berbeda. Nah, ini kita coba lihat aliran kasnya
di figure 11.1. Untuk cash outflow sebetulnya sama masing-masing ya. AA plus itu 500.000, BBR juga 500.000. Nah, yang berbeda adalah aliran cash inflow-nya. Kalau AA plus dia semakin meningkat ya, semakin tahun ya, semakin bertambah tahun justru semakin meningkat. Nah, tahun pertama 100.000, tahun kedua 200.000, ketiga 300.000, keempat 400.000, ya kelima 500.000. Naik terus ya. Sementara untuk BBR, nah ini tahun pertama 400, kemudian tahun kedua turun 300, tahun ketiga turun 200, tahun keempat 200, tahun kelima 100. Jadi polanya berbeda ya. Yang satu semakin naik, yang satu semakin turun ya. Nah, kalau dihitung menggunakan net present value untuk AA plus ya, net present value-nya itu 412.730. Nah, BBR 370.241. Nah, sehingga dari kedua proyek ini yang kita terima adalah AA plus kalau pakai net present value. Tetapi kalau pakai IRR, ternyata yang memberikan IRR lebih tinggi itu adalah proyek BBR ya 52%. Ya, dia 52%, sementara AA plus itu hanya 38%. Ya, jadi beda rankingnya. Nah, kalau seperti ini pakai apa? Yang mana akan kita jadikan acuan? Nah, disarankan untuk menggunakan net present value. Nah, itu tadi untuk IRR ya. Dia juga cenderung sensitif terhadap pola aliran kas. Ya, perbedaan pola aliran kas juga akan menyebabkan akan mempengaruhi hasil dari perhitungan IRR ya, yang tidak stabil tadi ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk kedua proyek ya. Kita lihat net present value-nya untuk proyek AA plus. Nah, ini kalau kita hitung dengan berbagai tingkat diskonto ya, berbagai tingkat diskonto, maka AA plus ini ya nanti akan bertemu ya dengan grafiknya ya, grafiknya itu yang warna biru akan bertemu dengan grafik BBR yang berwarna merah ya. Itu slide berikutnya, Waras. Ya, nah ini A plus itu yang garis biru ya, BBR yang garis merah. Nah, ini kalau dihitung ya, masing-masing kita hitung dengan berbagai tingkat diskonto, ini dari 0 sampai 65% ya. Ini akan bertemu nanti di satu titik ya. Nah, ini kalau tidak salah 19,5 ya. Nah, ini 19,5% ya. NPV AA plus ini akan sama persis dengan BBR ya. Tetapi kalau kurang ya, tingkat diskontonya kurang dari titik temu ini, maka AA plus ini akan memberikan net present value yang lebih tinggi. Nah, tetapi kalau sudah lebih besar ya dari titik temu ini ya 19,5 kalau tidak salah. Nah, ini AA plus ini justru memberikan net present value yang lebih kecil ya dibanding dengan BBR ya. Nah, sementara tadi kita lihat untuk IRR-nya ya. AA plus itu ada di 38%, kemudian untuk BBR ada di 52%. Ya, coba lihat itu yang NPV-nya itu 0 ya, NPV-nya itu sama dengan 0. Oke, nah ini di panel C ya, kita coba melihat diferensial cash flow ya, perbedaan aliran kas dari BBR dan AA plus ya. Di sini di tahun pertama ya AA plus itu 100.000, sementara BBR 400.000 ya, ini memberikan perbedaan 300.000. Tahun kedua
ya. AA plus 200.000, BBR 300.000. Di sini ada perbedaan 100.000. Tahun ketiga minus 100.000, ya tahun keempat minus 200, tahun kelima minus 400. Nah, ini kalau dihitung IRR untuk differential cash flow itu 19,5%. Ya, tadi itu di titik temunya tadi, ya. Temu tadi di 19,5 itulah yang nanti akan menghasilkan net present value yang sama persis antara BBR dengan AA+, ya. Nah, ini sebetulnya akibat dari adanya perbedaan cash flow tadi, ya. Nah, terus bagaimana gitu ya? Nah, tetap disarankan untuk menggunakan net present value dalam pengambilan keputusan, ya. Oke. Nah, ini coba menggunakan, ini tadi kan tidak ada disampaikan ya, menggunakan Excel, ya. Nah, coba menggunakan Excel, masukkan angka ya dari AA plus dan BBR. Ya, angkanya persis seperti ini ya. Min 500.000, kemudian 100, 200, 300 dan seterusnya untuk AA plus, kemudian BBR min 500.000, kemudian 400, 300, 200, 200 dan 100. Coba bisa tidak pakai formula IRR ya di Excel ya, biar nanti tidak salah ketika mengerjakan. Pakai IRR ya. Kemudian caranya sorot keseluruhan angka tadi ya. Dari min 500 sampai untuk A plus, dari min 500 sampai 100 disorot aja semuanya ya. Nah, nanti di sini ada sebentar ya. Nah, itu ada kolom value ya. Nah, itu angka-angka tadi dimasukkan seluruhnya ke kolom value. Jadi misalnya kalau berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris ya. Nah, berarti kita sorot semuanya, misalnya dari B1 sampai B6 gitu ya. Itu masuk ke kolom value semua. Untuk gasnya tidak usah diisi juga tidak masalah ya, tidak usah diisi. Langsung pencet OK ya. Nah, nanti akan keluar angkanya. Dicoba dulu, sudah ketemu belum? Betul tidak tuh 38 dan 52? Betul, Bu. Betul ya? Ya. Nah, itu seperti itu kalau menggunakan Excel ya. Oke. Kita lanjut ya ke MIRR ya. Oh ya, sampai tadi ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, mudah-mudahan sudah jelas. Oke, kita masuk ke modified internal rate of return. Nah, karena tadi di IRR ada masalah gitu ya, kalau ternyata cash flow-nya itu berganti-ganti tandanya ya, maka kemudian muncul metode ini modified internal rate of return yang tujuannya untuk menghilangkan masalah dari multiple IRR ya. Nah, di sini dimodifikasi aliran kas dari suatu proyek atau investasi tadi kemudian dimodifikasi ya untuk mengubah tanda ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, aliran kas yang negatif ya, selain di tahun 0 itu harus ditarik seluruhnya ke tahun 0. Ya, contoh tadi yang printer ya. Tahun sekian ada, tahun kedua ya. Tahun kedua ada cash outflow lagi. Nah, cash outflow ini kita tarik ke tahun 0. Nah, sehingga lambang negatif itu seluruhnya berkumpul di tahun 0. Seolah-olah itu adalah kasnya kan menjadi normal ya, jadi biasa. Nah, kalau sudah seperti itu maka tinggal kita hitung IRR-nya seperti biasa ya. Nah, ini contoh soalnya. Ini soalnya ada di buku ya. Nah, di sini aliran kas di tahun pertama ya.
min 235.000, kemudian di tahun ke-1 ada aliran kas inflow ya 540.500, dan di tahun kedua ada aliran kas outflow lagi ya, ini negatif min 310.200. Nah, langkah pertama yang min 310.200 ini yang kita tarik ke tahun 0 ya. Tarik ke tahun 0 ya agar tidak berganti-ganti tadi tandanya ya. Nah, kemudian baru kita lakukan penghitungan IRR seperti biasa ya. Nah, ini perubahannya ada di slide 61 ya. Oke, nah ketika kita menarik min 310 ini ya, pakailah tingkat diskonto tadi yang sudah diinformasikan di awal ya. Ini pakai 8% tadi ya. Nah, ini ditarik ke tahun 0 ya. Maka di tahun 0 cash outflow ini akan bertambah ya, bukan hanya min 235 tetapi bertambah dengan min 247.290 ya, sehingga total menjadi min 482 ya. Nah, setelah itu baru kita hitung berapa IRR-nya seperti biasa ya. Maka nanti akan ketemu untuk IRR-nya itu adalah 12,07% ya. Nah, ini jadi tahun kedua itu jadi 0 ya, karena sudah kita tarik angkanya jadi 0 ya. Di tahun 0 ini yang bertambah ya, aliran kas outflow-nya seolah-olah bertambah. Nah, seperti itu untuk modified internal rate of return ya. Ya, lumayan membantu ya kalau memang aliran kasnya tidak biasa seperti itu ya. Nah, tetapi ya disebutkan di sini MIRR itu ya tidak sama dengan IRR. Kenapa? Karena tadi ketika kita tarik ya si angka yang negatif tadi, yang kita pakai adalah tingkat diskonto minimum ya, tingkat diskonto minimum. Nah, itu kan sebetulnya beda gitu ya, ada sedikit distorsi di situ sebetulnya. Nah, sehingga kembali lagi ya, yang paling stabil, paling andal itu masih tetap net present value ya, terutama tadi kalau cash outflow-nya aliran kasnya tidak biasa atau unconventional ya. Nah, untuk MIRR kemudian dalam prakteknya ya, nah ini di sini ada semacam summary ya, semacam summary di slide-slide berikutnya. Ini dari slide 65 sampai 68 ya. Ini dari setiap metode ya, mulai dari net present value, kemudian EAC, payback period, PI ya, kemudian juga IRR ya. Ini ada definisinya apa, kemudian decision rule-nya, artinya pengambilan keputusannya seperti apa ya. Kemudian juga advantages-nya, keuntungan dan disadvantages-nya ya. Kelemahannya apa. Ya, nanti mungkin bisa ya summary lah dari yang sudah dibahas tadi. Nah, untuk metode mana yang paling sering digunakan ya. Nah, ini ada survei di Amerika, tapi ya, survei di Amerika. Metode yang paling populer itu adalah NPV ya. Net present value dan IRR. Ya. Biasanya sih kalau suatu bisnis plan gitu ya, rencana bisnis, biasanya mereka akan menggunakan beberapa metode, tidak hanya satu ya. Apalagi kalau mempresentasikan kepada investor ya, tentu akan lebih meyakinkan kalau misalnya disajikan, oh ini NPV-nya positif sekian, IRR-nya juga tinggi ya, PI-nya juga di atas 1 ya, kemudian discounted payback period-nya juga cukup menarik lah begitu ya, cukup cepat seperti itu akan lebih
investor akan lebih tertarik ya kalau dia evaluasinya atau apa namanya ya presentasinya itu lebih komprehensif, lebih lengkap ya. Nah, kalau untuk perusahaan kecil sendiri ya, terutama bisnis-bisnis yang rumahan lah gitu ya, misalnya yang simple-simple ya, misalnya laundry atau apa, ya itu biasa menggunakan payback period ya dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, kontan itu tabloid atau koran ya? Kalau dulu itu ada yang namanya kontan, itu tabloid seperti bisnis gitu ya. Nah, itu dia terbit seminggu sekali. Nah, itu biasanya akan ada satu apa namanya ya, prospek bisnis lah. Biasanya bisnis kecil ya. Seperti itu misalnya laundry atau misalnya ada makanan baru lah gitu, misalnya kopi atau apa gitu ya. Itu kan ada perhitungannya, investasi awal sekian, kemudian biaya per bulannya ya operasionalnya sekian, ya kemudian pendapatannya sekian tiap bulan, balik modal nanti berapa lama. Nah, biasanya yang dipakai adalah payback period ya. Karena relatif simple ya, mudah dipahami. Oh, saya akan balik modal cepat nih, 2 tahun misalnya gitu ya. Atau 1 tahun udah balik modal. Bisa seperti itu. Ya lebih mudah. Tetapi tentu kalau sudah perusahaan yang besar gitu ya, tentu justru payback period ini kurang reliable ya, kurang andal, sehingga lebih baik menggunakan net present value atau IRR ya, yang sudah lebih apa namanya ya, memperhitungkan berbagai hal yang bukan hanya sudah mencakup time value of money-nya juga gitu ya, sudah memperhitungkan keseluruhan aliran kas juga ya, jadi tidak seperti payback period yang sekedar kapan balik modal gitu aja ya. Nah, ini nanti tentu tergantung kebutuhan ya, pemakaiannya seperti apa ya, tergantung kebutuhan nanti ya. Nah, inilah untuk investment decision kriteria ya. Nah, nanti kalau untuk latihan ya, coba hitung secara manual ya, biar tahu juga untuk menghitung IRR itu secara manual bagaimana gitu ya. Memang kalau sekarang kan karena online gitu ya, ujiannya juga boleh pakai Excel ya, bisa cepat gitu ya. Tapi biasanya kalau offline ya, dulu itu sebelum online untuk manajemen keuangan untuk IRR pasti diminta menghitung manual ya, jadi harus tahu juga ya. Nanti kalau sudah tahu ya nggak masalah ya. Misalnya nanti lebih enak pakai Excel ya, iya ya, tinggal sorot aja langsung dapat angkanya ya. Oke. Nah, itu materi kita hari ini. Kemudian lanjut dengan latihan ya. Latihannya sebentar. Oh ya, ada ingin ditanyakan atau tidak? Belum, Bu, sepertinya, Bu. Belum ya. Ya, mungkin nanti dicoba latihannya ya. Biasanya kalau kita coba kerjakan kan baru ketahuan tuh bingungnya di mana ya. Kalau mendengarkan kadang begitu ya. Oh iya iya iya. Pas ngerjain baru, oh ini gimana gitu ya. Oke, saya ketik di WA aja ya untuk latihannya ya. Di 11-12 ya untuk IRR dan NPV.
kemudian 11-16 untuk IRR uneven cash flow stream, 11-15 untuk MIRR, dan yang komprehensif mungkin 11-27 ya. Oke. Sudah saya share di WA ya untuk latihan, silakan dikerjakan. Bisa langsung di-submit hari ini atau perlu waktu? Perlu waktu, Bu. Perlu waktu ya. Iya, mungkin ada yang bisa cepet sih ya, cuma ada yang lama ya, beda-beda ya. Ya sudah dimulai saja ya. Nanti ya dicoba dimulai ya, nanti akan saya ini setting nanti waktunya untuk submitnya kapan ya. Siap, Bu. Enaknya kapan? Teman-teman mintanya Senin, Bu. Senin, lama banget sih. Aduh. Minggu ini banyak nggak banyak kuliah kan? Apa banyak pengganti juga kayak saya? Saya kan kebetulan karena minggu terakhir itu kurang sehat. Enggak kan? Nggak banyak pengganti juga ya? Sabtu deh, Bu, Sabtu. Sabtu. Teman-teman mintanya Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Oke, ya. Oke, tapi dicoba dulu ya. Coba dulu, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan saya ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau gitu Google Meet-nya kita tutup aja mungkin ya. Sarah.